Selamat datang semuanya di video ke-6 atau part 6 dari pembahasan USP atau ujian satuan pendidikan atau yang dikenal ujian sekolah mata pelajaran fisika SMA. Hari ini video kali ini kita akan membahas indikator yang kelima, yakni di sini disebutkan bahwasanya disajikan gambar hubungan tiga roda sepusat, dan hubungan tali sabuk. Peserta didik dapat menerapkan persamaan hubungan roda-roda dengan benar. Jadi itu indikator yang kita bahas pada video kali ini. Dari indikator ini maka kira-kira soalnya yang akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Kita baca soalnya. Di situ ada gambar, ada roda pertama, kemudian roda kedua, roda pertama dengan roda ketiga juga ada di sini, dihubungkan dengan tali sabuk. Ya. 3 buah roda disusun seperti pada gambar di atas. Roda 1 seporos dengan roda 2, sedangkan roda 3 dihubungkan menggunakan sabuk dengan roda 1. Diketahui jari-jari roda 1 ialah 4 cm, jari-jari roda kedua ialah 2 kali dari jari-jari roda 1, dan jari-jari roda ketiga ialah 5 cm. Jika kecepatan sudut roda 2 ialah 2 radian per sekon, maka besar kecepatan sudut roda 3 ialah titik radian per sekon. Untuk memudahkan kita menjawab ini, kita tuliskan diketahuinya dulu supaya tersusun dan kalian tidak bingung. Baik, dari soal ini kira-kira yang diketahui apa? Yang pertama yang diketahui adalah jari-jari roda 1, berarti R1 4 cm. Ini kita ubah ke meter, berarti 0,04 meter. Kemudian jari-jari roda kedua, katanya 2 kali jari-jari roda 1, berarti 2 kali 0,08 meter. Kemudian jari-jari roda ketiga ialah 5 cm, berarti 0,05 meter. Kemudian yang kecepatan sudut roda 2, berarti omega yang kedua adalah 2 radian per sekon. Yang ditanyakan soal ini adalah omega 3 atau kecepatan sudut dari roda yang ketiga ini ya. Itu yang ditanyakan. Baik. Untuk mengerjakan hubungan roda-roda, maka kita perlu ingat dulu bagaimana sifat dari hubungan ketiganya ini. Untuk materi hubungan roda-roda, biasanya kan roda-roda itu dalam keadaan 3 kondisi ya. Yang pertama adalah dia satu poros. Maka kalau seporos, maka dia kecepatan sudutnya sama. Berarti anggaplah ada dua roda, roda A dengan roda B seporos, maka sifatnya itu adalah omega A sama dengan omega B. Omega A sama dengan omega B. Nah, rumusnya omega kan V dibagi R ya. V dibagi R berarti VA dibagi RA sama dengan VB bagi RB. Itu ya. Itu sifat yang pertama. Kalau mereka seporos, kecepatan sudutnya sama. Kemudian kalau yang kedua hubungannya adalah ini yang pertama, yang kedua mereka itu dihubungkan dengan sabuk. Ini sifatnya mereka yang sama adalah kecepatan linearnya atau V-nya. Berarti VA sama dengan VB. Nah, rumusnya kecepatan linear yang berhubungan dengan kecepatan sudut, maka omega A dikali jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B. Nah, itu kalau mereka dihubungkan dengan sabuk. Yang dihubungkan dengan sabuk contohnya yang ini ya, dalam soal ini, yaitu roda 1 dengan roda 3. Kalau yang seporos tadi, contohnya yang ini, roda 1 dengan roda 2.
Nah, yang ketiga yang tidak ada di gambar sini adalah yang bersinggungan. Bersinggungan. Kalau bersinggungan, maka sifatnya sama dengan yang dihubungkan dengan sabuk. Yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi, ketika bersinggungan maka VA juga sama dengan VB. Atau omega A dikali jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B. Yang membedakan mereka berdua ini, yang dihubungkan dengan sabuk dengan bersinggungan itu adalah kalau dihubungkan dengan sabuk, maka arah putarannya mereka sama. Kalau ini contoh tadi ya, kalau misalnya roda pertama diputar ke kanan, maka roda ketiga juga yang dihubungkan dengan sabuk dengan roda satu tadi, arahnya juga akan ke kanan. Tapi kalau misalnya bersinggungan, misalnya saya gambarkan satu roda di sini ya, misalnya bersinggungan itu kayak gini. Nah, itu ya. Itu contohnya misalnya bersinggungan. Misalnya anggapnya roda 4 misalnya. Roda 4 bersinggungan dengan roda ketiga. Yang membedakannya adalah kalau roda ketiga ke kanan berputarnya, maka roda keempat dia berlawanan, dia pasti ke kiri. Nah, itu. Itu yang perlu diingat kalau tentang hubungan roda-roda. Jadi mereka keadaannya cuma 3 seporos, dihubungkan dengan sabuk, dan bersinggungan. Seporos yang sama adalah kecepatan sudutnya, yang dihubungkan dengan sabuk dan bersinggungan yang sama adalah kecepatan linearnya. Baik, sekarang kita lihat soal yang tadi. Di sini katanya adalah dari gambarnya bahwasanya roda pertama dihubungkan dengan sabuk dengan roda ketiga. Berarti sementara yang ditanyakan di soal ini adalah kecepatan sudut roda ketiga. Nah, berarti sifat yang kita pakai sifat yang ini adalah sifat yang dihubungkan dengan sabuk. Kita tulis dulu persamaannya. Berarti penyelesaian berarti V di 3, roda 3 sama dengan V di roda 1. Atau omega 3 dikali R3 sama dengan omega 1 dikali R1. Nah, yang ditanyakan di soal adalah yang ini. Ya. Yang ini ditanyakan di soal. Omega 3. Nah, R3, jari-jari ketiga sudah ditahu 0,5 meter. Kemudian omega 1 belum ditahu, R1 belum ditahu. Berarti untuk mencari omega 1 ini, kita cukup melihat hubungannya dengan jari-jari roda, hubungannya dengan roda kedua. Nah, karena kita butuh omega 1 nih untuk menyelesaikan persamaan ini. Maka kita lihat hubungan roda 1 dengan roda 2. Mereka seporos, berarti kita pakai sifat yang pertama tadi, yaitu omega A sama dengan omega B. Berarti kecepatan sudut di 1 itu sama dengan kecepatan sudut di 2. Berarti saya tulis dulu. Ini tadi dihubungkan dengan sabuk. Kemudian roda 1 dengan roda 2 yang karena mereka seporos berarti omega 1 sama dengan omega 2. Nah, omega 2 kan sudah ditahu ya. Omega 2 berapa? 2 radian per sekon. Berarti ini seporos. Karena omega 2 adalah 2 radian per sekon, berarti omega 1 juga 2 radian per sekon. Berarti omega 1 sama dengan 2 radian per sekon. Nah, omega 1 kita sudah dapat, tinggal kita masukkan di persamaan yang pertama tadi, omega 1 di sini ya. Ini kita masukkan di situ. Maka kita tulis dulu persamaannya, omega 3 dikali R3. Ini ya. Omega 3 kali R3 sama dengan omega 1 kali R1. Berarti rumusnya omega 3, R3 pindah ke sebelah kanan menjadi pembagi ya.
penyebut omega 1 kali R1 dibagi R3. Berarti omega 3 sama dengan omega 1 tadi nilainya adalah 2 radian per sekon, kita masukkan angkanya 2. R1-nya tadi adalah 0,04 atau 4 kali 10 pangkat minus 2, sama saja ya, dibagi dengan berapa? R3. R3 5 kali 10 pangkat minus 2. Baik, kita selesaikan, ini habis. Maka 2 kali 4 8, 8 per 5. Berarti omega 3 sama dengan 1,6 radian per sekon. Nah, jadi hasil 1,6. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya. Jadi sekali lagi untuk soal yang seperti ini hubungan roda-roda gampang saja. Iya, yang penting kamu hafal yang sifat yang ketiga ini ya. Poros berhubungan dengan sabuk, dihubungkan dengan sabuk, dan yang bersinggungan. Kalau kamu sudah kuasai itu, maka yang lainnya pasti bisa, insya Allah. Baik, demikian untuk part 6, video ke-6, yakni soal tentang hubungan roda-roda. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Thank you so much.